pemerintah belum membuat aturan turunan terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kami ini dari ABK yang sudah finish kontrak dan kami tidak bisa pulang. Kalau kami katakan adalah Indonesia darurat perdagangan orang. Kenapa kami katakan darurat perdagangan orang? Korbannya semakin banyak dan makin beragam modusnya. Dan kemudian secara masif dan terstruktur gitu ya. Ini kalau kita melihat data SBMI hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Santim, mantan ABK, dulu kerja di Afrika Selatan. Memang di PKL-nya itu di Taiwan ya, ternyata bukan di Taiwan. Jadi saya di Afrika, Mauritius. Kalau untuk pekerjaannya saya hampir 20 jam, Bang. Ya, apalagi ikan banyak. Istirahat kita lebih kurang. Minimal kita istirahat 1 jam. 2 jam itu kasih waktu 2 jam untuk istirahat. Sebenarnya 2 jam, sejamnya kita jaga kapal. Kan kalau kapal kita nggak dijagain, otomatis kan kita sering terjadi kapal besar datang. Tabrakan atau gimana gitu. Itu untuk 1 jam ABK yang 9 orang itu digilir. Kadang-kadang mereka yang kebagian apesnya ya langsung kerja, bukannya istirahat gitu. Tempat jaga, karena tempat jaga itu kita sendiri. Ombak, terempas apa. Jadi kita jaga harus begini, ngeliatin ke sana terus, luar sana gitu. Makan juga kita seadanya. Sampai kita makan sampai jalan-jalan begini, nggak layaknya seperti orang inilah tahanan gitu. Kok kata saya dalam hati, pekerjaan kok di luar negeri lebih nggak enaknya kok begini, makan juga kita sisa orang gitu, sisa orang-orang yang tadinya kerja malam gitu, udah kerasa basi, udah nggak enak, udah nggak layak. Terus kenapa yang makanan yang buat kapten kok enak, kata saya gitu. Dalam pemikiran saya kok begini banget. Nah, ini adalah komunikasi antara korban pengantin pesanan dengan mertuanya. Jadi mertuanya ingin agar duitnya itu dikembalikan. Pada saat itu seminggu sesudah saya sampai di Zingtai, perlakuan keluarganya baik. Saya dibeliin handphone, dibeliin baju baru, diperlakukan dengan baik. Tapi lama-kelamaan setelah itu, setelah saya selesai resepsi, 1 bulan setelah saya sampai di sana melakukan resepsi, lalu perubahan pada sikap dan sifatnya itu berubah kepada saya. Saya selama di sana tidak pernah dinafkahi, tidak pernah dikasih uang, dan kirim ke Indonesia untuk ibu dan anak saya itu juga jarang dan sangat susah. Cilup, Mbak. Cilup, Mbak. Cilup. Mana kakak?
Saya mencium kejanggalan itu ketika satu, saya nggak tahu pekerjaan aslinya dia apa, lalu dua, ini teman-teman saya memberikan informasi bahwa sebenarnya kita ini adalah target perdagangan orang, korban perdagangan orang. Satu, dari mulai data-data kita dipalsukan, dari agama, alamat, dan lain-lain. Saya udah coba bertanya, kata dia, kamu tidak akan mengerti. Saya mengalami kekerasan seperti ditendang, ditampar, dan dipaksa untuk meminum obat-obatan yang dari rumah sakit. Karena waktu itu saya harus mengikuti program hamil. Perasaan saya sih kecewa, sedih, karena rela meninggalkan anak saya demi membahagiakan dia dengan iming-iming para agensi, tapi kenyataannya tidak ada. Dulu saya pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia, buruh pabrik, dan juga saya pernah bekerja di Turki atau di Libya. Tapi itu sebagai waitress, tapi ternyata dijadiin housemate. Saya nggak tahu kalau misalnya itu Libya itu suatu negara atau itu baru didengar gitu kan. Saya tahunya itu pas sudah masuk bandara. Libya, menurut saya berpikiran gitu, itu bukan suatu negara tapi suatu kota Turki misalnya itu kan. Mungkin itu. Nah, setelah sampai di di Libyanya ada welcome to Libya, ya kan? Saya mikir gini, kok misalnya suatu kota kok welcome Libya. Nah, Libya, saya tanya sama teman saya, Libya itu ini negara lah. Waduh, kan jadinya sayanya gimana ya? Aduh, gimana ini? Saya ngubungi agensi saya yang di Jakarta ini kan. Dia bilang gini, kerja aja di sana gajinya besar. Cuma saya kan bilang, lah, saya kan bilangnya waitress, bukannya housemate, tapi katanya mau dijadiin housemate. Ya takut pasti. Takut banget. Saya melihat suatu situasi di situ seperti negara yang pokoknya negara usang, karena di situ banjir, nggak ada yang ngurusin, di mana-mana tentara. Tiap malam yang saya bikin takut itu suara bom, terus suara pokoknya ledakan, suara tembakan, ataupun pokoknya kalau di situ nggak ada presiden ya, karena masih perang kan antara kulit putih dengan kulit hitam, ingin jadi dua-duanya itu ingin menjadi presiden di situ. Terus teman saya juga kan kejadian kan terbunuh karena dia mati, dia nyium bubuk mersiu itu. Saya suruh balik, dia nggak mau balik, akhirnya seperti itu kan. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan. Belum belajar Mas. Jadi awalnya saya punya teman yang udah sekitar 10 tahun berhubungan. Saya ketemu sama dia dan dia menawarkan pekerjaan. Bahwa dia memiliki pekerjaan yang menikahkan wanita Indonesia dengan pria Tiongkok. Awalnya saya di situ hanya ditawarkan mencari dengan upah 5 sampai 7 juta per satu wanita. Kalau untuk mencari perempuannya waktu itu saya nggak ketemu. Makanya waktu itu saya diojokkan untuk akhirnya saya yang menyerahkan diri untuk menikah dengan pria Tiongkok. Setelah saya ditawarin itu, saya berpikiran untuk mengikutinya karena satu alasannya akan dapat uang mahar sebesar 10 juta dan akan mendapatkan uang bulanan khusus untuk saya sendiri dan untuk keluarga selama saya ikut ke Tiongkok.
Kalau aku sih pengennya ngelihat anakku hidup lebih enak ya daripada akunya. Lagi. Nah, jadi pada waktu itu sekitar bulan Maret, saya bertemu dengan 3 pria Tiongkok dalam satu hari. Yang pertama itu saya gagal untuk dijodohkan dengan 2 orang pria itu. Akhirnya saya ditemukan dengan satu pria Tiongkok asal Jingtai di salah satu hotel di daerah Gajah Mada. Pada saat pertemuan itu saya dijelaskan apa pekerjaan dia, status dia, dan saat itu dia menjanjikan bahwa setiap bulannya mampu mengirim ke Indonesia untuk orang tua dan anak saya sekitar 2-3 juta. Oh, kalau yang model seperti itu mungkin niat kali ya? Jadi setelah pertemuan itu sekitar 1 minggu sesudahnya saya dihubungi oleh pihak agensi bahwa tanggal sekian akan dinikahkan di salah satu hotel di daerah Jakarta Barat. Di saat itu saya mulai dari jam 10 pagi udah menunggu di kantornya dia sampai jam 5 menuju ke hotel yang akan diadakan pernikahan itu. Di salah satu hotel itu sudah disiapkan saksi, penghulu, dan lain-lainnya. Oh, untuk keberangkatan dilatihnya untuk pekerjaan doang. Kalau untuk safety ready kayak apa namanya kita berenang apa enggak, cuman latihan kerja saja seperti bikin pancing atau yoga atau gulungan yang manual gitu. Kalau untuk melawan ketakutan sih emang udah takut ya. Kita lah awal-awal kuat aja lah. Percaya kepada Gusti Allah yang menciptakan dunia ini. Emang waktu itu badai besar apa, kapten malah suruh area kita, suruh nangkap ikan. Katanya meni ikan banyak, kamu harus kerja. Kalau nggak kerja, kalian dipotong gaji. Gitu. Kalau untuk janjian agen yaitu gaji besar, bonus besar, terus pekerjaannya enak. Gitu. Dulu perjanjiannya sih lewat US dollar. 230 US dollar gitu per bulan. Ternyata dijanjikan mereka cuman bohong gitu. Kalau untuk hitungan gaji selama 24 bulan itu ternyata nihil. Mereka itu cuman bohong. Bohong. Karena bohong kenapa? Saya gaji kan waktu itu ombud di atas kapal. Selama saya 6 bulan itu cuma nerima gaji 500 dolar loh. Itu juga bonus bukan gaji. Nah selama 10 bulan saya kena potongan 50 dolar. Kalau 10 bulan berapa coba? Nah waktu saya 6 bulan nyandar ke Mauritius. Mauritius cuman dikasih uang bonus cuma 200 dolar. Saya nggak bisa transfer ke keluarga juga. Di Libya itu kan saya ditempatin di kantor itunya ya, agensinya ya kan, agensi Libya. Nah, terus saya berpikir gini kan, karena tidak ada internet saya untuk menghubungi keluarga, nggak ada internet. Dan kebetulan ada yang mencari kayak beres-beres toko kitchen set, ya kan. Nah, terus akhirnya saya berpikir gini, oh mungkin dapat internet, kalau misalnya nggak apa-apa nggak digaji, yang penting dapat internet. Nah, setelah itu saya ikutlah katanya untuk membersihkan itu. Terus pas dia itu saya minta internet, yang saya hubungin adalah pertama KBRI. Nah saya hubungi KBRI, tapi jawaban KBRI malah bilang seperti ini, Mbak kerja aja di sana mungkin rezeki Mbak. Loh, saya marah-marah dong. Orang saya ngelapor itu berarti saya nggak mau kerja di sana, ya kan? Ya, dan juga Libya itu negara yang nggak boleh dimasuki oleh pekerja. Ya kan, negara larangan, tapi kok petugas KBRI malah berbicara seperti itu kan nggak pantas ya kan. Nah setelah itu
Saya ngubungi SBMI, ngubungi itu pokoknya semuanya untuk diuruskan. Cuman saya yang nggak sukanya itu dia suka pegang-pegang atau apanya, saya jadinya minta balik lagi ke kantor yang di Libya. Tetapi saya pas minta balik, dia bukannya balikin saya, malah memukul saya sampai berdarah. Terus setelah itu saya diem aja sampai berdarah, pokoknya orangnya tinggi besar, berdarah gitu, pokoknya dipukul di ini pokoknya gitu. Nah akhirnya dia mulangin ke kantor, saya ingat dia mau mulangin saya, ternyata dia ambil baju saya, suruh ke temennya lagi, yang satu, suruh tinggal di temennya satu lagi. Nah setelah di tempat yang satunya lagi, dia nerima, alhamdulillahnya yang temen yang satunya itu baik gitu. Dia mau memberi internet, mau itu, barulah diproses tentang Pak Sekjen. Jadi pada pagi hari ini kita mencoba untuk mereview kembali oleh pekerja rumah tangga migran kita. Ini sektor yang paling kita tahu sih, tapi selama ini juga fakta yang kita kalau ditemukan tujuan untuk dieksploitasi itu sudah memenuhi 3 unsur perdagangan orang. Apalagi kalau kita melihat eksploitasi jenisnya kan macam-macam ya, ada eksploitasi seksual, ada eksploitasi tenaga kerja, contohnya gaji nggak dibayar, kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan macam-macam. Penanganan kasusnya itu kan banyak banget ya, sampai korbannya itu tereksploitasi, ada yang pulang. Jadi ketika kita mendalami soal kok semakin masif ya, angkanya semakin bertambah, ternyata yang paling mendominasi adalah soal ekonomi. Apalagi Mas lihat ya tahun 2020, 2021 di masa-masa pandemi ya, orang kehilangan pekerjaan di dalam negeri, kemudian orang sudah kesusahan ekonomi, ini adalah berpikirnya adalah siapapun yang bisa memberangkatkan ke luar negeri, mereka tanpa pikir panjang ya, tanpa pikir panjang untuk melihat informasi ini benar atau tidak. Kalau untuk pulang sih alhamdulillah saya dipulangkan dari pemerintah Afrika melalui bantuan dari ITF. Jadi mereka kerjasama sama pemerintah Afrika sama ITF internasional. Nah kalau pemerintah Indonesia nggak ada rekomendasi. Cuman mereka menakut-nakuti, kalian boleh pulang, cuman kalian harus menyediakan duit, uang $1.000 bisa pulang. Itu KJRI-nya. KJRI kita Indonesia. Nah, bantuan itu saya tahu dari pemerintah Afrika karena di situ ada ITF yang mendampingin kita. Kalian besok udah mulai pulang jam sekian, waktu sekian, jam itu karena kalian sudah lama di negara kami. Karena kasihan juga keluarga kalian kan sudah menunggu di sana. Nah, waktu itu gembiralah kami, nanyakanlah apakah bantuan ini dari pemerintah kita? Bukan. Dari donatur donatur ITF dan pemerintah Afrika Selatan. Jadi waktu itu saya sebelum hari H pulang, saya sudah berkontekan melalui chat dengan salah satu mahasiswa yang akan membantu saya. Di situ saya mencoba gimana caranya bisa mendapatkan alamat apartemen saya untuk dikirimkan ke mahasiswa. Akhirnya saya membohongi suami saya bahwa saya akan dikirimkan paket oleh teman saya, makanya saya meminta alamat apartemen tersebut. Akhirnya dia percaya, dia ngirimin alamat apartemen itu. Pada hari H-nya mahasiswa itu sudah dalam perjalanan dan dekat dengan apartemen saya. Pas posisinya lagi hujan gede, suami saya masuk kerja malam dan di situ ada ibu mertua saya. Selang tidak lama ibu mertua saya pulang ke rumahnya.
Dan di saat itu juga pas posisi mahasiswa itu sudah ada di bawah apartemen saya langsung kabur. Sebelum pada hari H saya penjemputan untuk pulang ke Indonesia, itu sebelumnya saya udah dimintai foto paspor ya kan untuk booking tiket pesawat. Pada saat itu setelah saya nyampe di bandara, tiket itu langsung dicetak dengan mahasiswa itu. Kita tidak memandang mereka prosedural atau tidak prosedural. Ketika mereka bicara buruh migran, ya kita harus tangani semua. Prosedural, tidak prosedural, ketika ada masalah harusnya sama. Kenapa harus sama? Karena ketika orang pekerja migran itu sudah berada di luar negeri, maka mereka juga menjadi warga negara Indonesia. Kita sudah mempunyai undang-undang hubungan luar negeri, kita sudah mempunyai peraturan Menteri Luar Negeri yang tidak membedakan mana prosedural, mana tidak prosedural, mana berdokumen dan mana tidak berdokumen, maka negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Ini migrasi nggak bisa kemudian dilarang dan tidak bisa kemudian dipaksa. Maka yang disampaikan soal sudah kelihatan di media sosial, orang meninggal, kemudian kami juga gencar berkampanye soal eksploitasi dan segala macam. Kalau sudah urusan perut, soal kehidupan, mereka akan tetap berangkat. Maka adalah salah satunya alternatif yang harus dilakukan adalah menegakkan perlindungan di atas segala-galanya. Karena migrasi ini sampai kapanpun, dengan instrumen apapun, nggak bisa dibendung. Mungkin saya hanya berpesan kepada perempuan Indonesia untuk tidak mudah teriming-imingi dengan segala kemewahan, kebahagiaan yang belum tentu jelas akan terjadi. Bermigrasi ke luar negeri adalah hak, nggak boleh dilarang. Tetapi yang paling penting adalah pelindungan terhadap pekerja migran ini harus ditingkatkan secara menyeluruh dari desa sampai kembali ke desa.